وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan iman, dan pembahasan kita masih berkaitan tentang iman kepada kitab-kitab suci. Dan telah kita jelaskan bahwa beriman kepada kitab suci harus beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman bahwa kitab suci murni dari Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Dan telah kita jelaskan bahwa kitab suci Allah yang berfirman, kemudian firman Allah disampaikan kepada Rasul dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membawa firman itu dan menurunkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian nanti nabi dan rasul mengajarkan kepada umatnya. Ini yang pertama yang wajib kita imani dalam beriman kepada kitab suci. Kemudian yang kedua, secara global saya sebutkan dulu. Yang kedua, beriman kepada nama-nama kitab suci yang sampai kepada kita. Jika tidak disebutkan namanya, jika ada kitab suci yang tidak disebutkan namanya, maka kita beriman secara global bahwa semua rasul memiliki kitab suci. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kabar-kabar yang Allah sebutkan di dalam kitab suci itu. Kemudian yang keempat, mengamalkan semua hukum-hukum yang dikandung dalam kitab suci selama belum dihapus oleh Allah Ta'ala. Jadi ada 4 perkara yang harus kita imani ketika kita beriman kepada kitab suci. Pembahasan yang pertama telah kita sebutkan tentang kitab suci merupakan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, sehingga Allah yang berfirman, sedangkan malaikat Jibril hanya mubaligh, yang bertugas untuk menyampaikan. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad hanya mengajarkan, sedangkan kitab suci itu benar-benar murni firman dari Allah Ta'ala. Kemudian kita masuk pembahasan yang kedua yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini, yaitu beriman kepada nama-nama kitab suci yang sampai kepada kita. Yang perlu kita fahami bahwa semua rasul yang Allah utus ke muka bumi, mereka diberikan kitab suci oleh Allah Ta'ala. Sedangkan para nabi nanti akan kita bahas insyaallah ketika kita membahas perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi tidak diberikan kitab suci, tetapi kalau nabi berhukum dengan kitab suci sebelumnya. Sedangkan rasul mereka diberikan kepada Allah Ta'ala kitab suci, sehingga kalau rasul itu mereka memiliki kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 25 yang menjelaskan bahwa
Rasul-rasul yang Allah utus pasti diberikan kitab suci kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati. Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan penjelasan yang gamblang. Wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan. Dan kami turunkan bersama mereka kitab suci dan timbangan. Kitab suci itu wahyu dari Allah Ta'ala, sedangkan timbangan adalah sabdanya, sabda para nabi dan rasul. Liyaquman nasu bil qisti, supaya manusia tegak di atas kebenaran, keadilan. Wa anzalnal hadida, kemudian kami turunkan besi. Kami turunkan besi, fihi ba'sun syadid, di dalam besi itu ada kekuatan yang dahsyat. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Waliya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, supaya Allah mengetahui siapa yang akan menolong agamanya dan rasulnya ketika perkara yang ghaib, yaitu ketika tidak dilihat sama orang lain. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Allah Maha besar. Dalam ayat ini kalau kita perhatikan, Allah menyebutkan bahwa semua rasul yang Allah utus ke muka bumi diberikan kepadanya kitab suci. Berarti menunjukkan kitab suci yang Allah turunkan ke muka bumi itu banyak, sejumlah rasul yang Allah utus kepada mereka. Dan rasul jumlahnya 313-an lebih, 313, sebagian riwayat mengatakan 316, 315. Berarti rasul jumlahnya banyak. Berarti kitab suci yang Allah turunkan ke muka bumi pun banyak, jumlahnya banyak sekali. Sehingga intinya kita percaya, kita beriman, kitab suci itu pasti punya namanya. Kitab suci itu punya nama. Sehingga untuk membedakan kitab sucinya Rasul ini, kitab Rasulnya Rasul ini, itu karena setiap kitab suci itu ada namanya. Maka kita beriman bahwa semua Rasul yang Allah turunkan ke muka bumi diutus pasti dibekali kitab suci. Namun kitab suci yang namanya sampai kepada kita, kitab suci yang namanya sampai kepada kita itu hanya 5. Kitab suci yang namanya sampai kepada kita itu hanya 5. Selebihnya atau lebih dari itu, kita beriman secara global bahwasanya pasti banyak kitab suci yang lain, cuma namanya tidak sampai kepada kita. Apa itu 5 itu? Yang pertama, kitab suci yang pertama dinamakan dengan suhuf. Dinamakan dengan suhuf, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Kisah-kisah ini ada di suhuf-suhuf yang pertama, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 36 sampai 37. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, apakah belum dikabarkan kepada kalian cerita-cerita di suhufnya Musa? Wa Ibrahim alladzi waffa, demikian juga suhufnya Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim telah menunaikan tugasnya. Berarti nama kitab suci yang Allah turunkan pertama namanya suhuf. Tapi pertanyaannya, apakah suhuf Musa itu sama dengan Taurat? Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan suhufnya Nabi Musa itu ya Taurat, karena nanti ada penyenamaan. Untuk Taurat itu ada suhuf, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Musa itu ada suhuf, ada alwah, ada juga Taurat. Apakah berbeda antara suhufnya Musa dengan Tauratnya Nabi Musa? Maka itu terjadi khilaf di antara para ulama. Kemudian yang kedua, kitab suci yang kedua dinamakan dengan kitab Taurat. Dengan kitab Taurat. Kalau kitab Taurat adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44,
Inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Sesungguhnya kami turunkan kitab Taurat, kitab suci Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ada petunjuk dan cahaya. Jadi tadi seperti saya sebutkan bahwa untuk Nabi Musa Allah berikan beberapa nama kitab suci untuk Nabi Musa. Yang pertama suhuf, yang tadi kita sebutkan suhuf Ibrahim wa Musa. Berarti Nabi Musa itu punya suhuf. Yang kedua, Nabi Musa itu punya kitab Taurat. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa itu punya alwah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 145. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Dan kami tulis bagi Nabi Musa fil alwah, dalam alwah, di dalam alwah, min kulli syai'in mau'izatan, dari segala sesuatu peringatan, mau'izah, pelajaran terhadap segala sesuatu, wa tafsilan likulli syai', dan rincian bagi segala sesuatu. Berarti ada tiga istilah ini yang diberikan kepada Nabi Musa. Ada suhuf, ada Taurat, ada alwah. Apakah ini berbeda tiga ini? Maka khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan semuanya itu satu. Semuanya itu satu. Jadi kalau suhuf itu bicara tentang lembarannya, yaitu lembaran, sedangkan kitab Taurat itu berbicara tentang kitabnya. Sedangkan alwah itu yaitu lauh itu kayak kertas-kertasnya. Itu dinamakan dengan alwah. Jadi ada yang mengatakan semuanya sama. Semuanya dinamakan dengan kitab Taurat. Berarti yang kedua, kitab suci yang kedua, berarti ada suhuf. Kalau suhufnya Nabi Musa itu Taurat, berarti suhufnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya suhuf Ibrahim wa Musa. Kemudian yang kedua Taurat, kemudian yang ketiga Zabur. Kitab Zabur. Kalau kitab suci Zabur Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Jadi ada kitab Zabur sebagaimana Allah tersebutkan dalam surat Al-Isra ayat 55. Wa ataina Dawuda Zabura. Kami berikan kepada Nabi Dawud Zabur. Kitab suci namanya Zabur. Kemudian yang keempat, kitab suci yang keempat namanya kitab Injil. Kitab Injil, yaitu kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-46, wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Dan kami tutup nabi-nabi di kalangan Bani Israel dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu sebagai penutup nabi di kalangan Bani Israel. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, di mana Nabi Isa ibn Maryam beliau membenarkan semua kebenaran yang masih tersimpan dalam kitab Taurat. Kebenaran dalam kitab Taurat disimpan dalam kitab Injil. Kenapa? Karena kitab Tauratnya Nabi Musa banyak dirubah oleh tangan-tangan orang, sehingga yang masih asli, yang masih murni tersimpan dalam kitab Injil. Wa atainahul Injil, dan kami berikan kepada Nabi Isa kitab Injil. Fihi hudan wa nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa huda wa mau'izatan lil muttaqin. Nabi Isa membenarkan semua kebenaran di kitab Taurat, dan Nabi Isa membenarkan semua petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada kitab Injil. Kemudian yang kelima, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quran. Sehingga banyak nanti di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan kitab Al-Quran. Dan kitab Al-Quran itu nanti namanya banyak sekali. Nama kitab Al-Quran itu banyak sekali. Di antaranya namanya zikr, namanya nur, namanya ruh, dan yang lainnya. Contohnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami telah menurunkan az-zikr, peringatan, yaitu Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun, dan kami akan menjaganya. Sehingga yang menjaga Al-Qur'an itu Allah Ta'ala. Maka Al-Qur'an sampai sekarang tidak ada yang bisa merubah. Kenapa Al-Quran gak bisa dirubah? Karena Allah sendiri yang menjaga. Jadi kalau kita perhatikan ya, kitab-kitab suci sebelumnya, jadi Nabi Rasul pertama yang punya kitab suci, ketika Rasul itu dia diutus mengajarkan kitab sucinya yang dibawa sama Rasul itu. Nanti ketika Rasul itu meninggal dunia, kaumnya berusaha untuk merubah kitab suci itu, dirubah dengan tangan-tangan mereka. Sampai akhirnya berubah, kitab suci itu berubah. Tapi mana yang asli dan mana yang sudah dirubah orang nggak tahu. Sampai akhirnya nanti datang Rasul yang berikutnya. Rasul berikutnya membawa kitab suci baru, tapi ciri kitab suci yang baru ini dia akan menjaga kebenaran kitab suci sebelumnya. Sehingga kebenaran dalam kitab suci sebelumnya itu semuanya terangkum dalam kitab suci yang berikutnya. Maka kalau kita ingin mencari kebenaran, nggak usah kita itu ambil kitab suci yang lama yang sudah dirubah oleh tangan manusia, di mana kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tinggal kita beriman kepada kitab suci berikutnya. Sampai datang kitab Taurat. Nabi Musa punya kitab Taurat. Nabi Musa meninggal dunia, masyarakatnya, umatnya akan merubah kitab Taurat. Sehingga kitab Taurat sudah banyak perubahan. Setelah itu datang Nabi Dawud alaihissalam punya kitab Zabur yang menjaga keaslian kitab Taurat. Setelah itu Nabi Daud meninggal dunia, dirubah dengan tangan manusia sampai datang Nabi Isa alaihissalam. Walaupun kitab Taurat lebih terkenal daripada kitab Zabur. Setelah itu ketika Nabi Isa meninggal dunia, orang-orang Kristen berusaha untuk merubah keaslian kitab Injil. Sampai akhirnya datang Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad membawa kitab suci Al-Quran. Al-Quran masih melestarikan semua kebenaran yang masih ada di kitab Taurat, Injil, Zabur, semuanya ada di situ. Sehingga kalau kita ingin mencari kebenaran, kita nggak usah repot-repot baca kitab Taurat, kita nggak usah repot-repot baca kitab Injil, nggak usah. Kenapa? Karena sudah terangkum. Semua kebenaran itu sudah terangkum di dalam kitab Al-Quran. Nah itu Rasulullah pernah marah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membawa kitab Taurat. Beliau membawa kitab Taurat, akhirnya ditanya, wahai Umar, apa yang kamu bawa? Yaitu kitab suci yang kitab yang kamu bawa itu apa? Maka beliau mengatakan, kata Umar, saya membawa kitab Taurat untuk saya baca. Rasulullah marah. Rasulullah marah sampai mukanya beliau merah. Maka beliau mengatakan, wahai Umar, apakah kamu masih ragu dengan apa yang saya bawa? Jika seandainya Nabi Musa hidup sekarang ini, dia harus beriman dengan apa yang saya bawa ini. Yaitu menunjukkan apa? Kalau kita itu ingin mencari kebenaran, gak usah susah-susah kita itu membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah merangkum semua kebenaran yang masih ada. Yang tidak dirangkum berarti itu sudah dirubah oleh tangan manusia. Maka itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayya minal kitab. Kami turunkan kepada engkau ya Rasulullah kitab suci Al-Quran dengan benar, yang kitab itu akan membenarkan kebenaran di kitab-kitab suci sebelumnya, wa muhaiminan alih, dan sebagai penjaga. Namanya muhaimin. Muhaimin itu apa? Penjaga, pelestari, yaitu yang melestarikan kitab-kitab suci yang sebelumnya. Fahkum bainakum bima anzalallah, maka berhukumlah wahai Muhammad untuk manusia dengan apa yang Allah turunkan dalam kitab Al-Quran itu. Wala tattabi ahwa'akum amma ja'aka minal haqq, jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu kamu. Sehingga semua kebenaran itu semuanya terangkum dalam kitab suci kita, yaitu kitab Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin membaca kebenaran dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, cukup dengan kita membaca kitab Al-Quran. Sedangkan kitab Injil sudah berubah. Sudah berubah. Kenapa? Karena kitab suci yang Allah jamin tidak bisa dirubah itu hanya kitab Al-Quran. Sehingga Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu masih otentik, yaitu tidak ada orang yang bisa merubah, baik dia itu merubah dengan lafaz
atau merubah dengan tulisan nggak bisa. Kenapa? Ada beberapa cara Allah itu menjaga Al-Quran. Yang pertama, cara Allah itu menjaga Al-Quran yang pertama, Allah jadikan bahasa Arab itu kekal dan abadi. Itu diantara caranya. Sehingga bahasa Arab itu sampai sekarang masih sama. Bahasanya Nabi Muhammad yang sudah ribuan tahun dengan bahasa sekarang itu gak berubah. Dan itu gak ada bahasa yang seperti ini kecuali bahasa Arab. Selain itu berubah. Selain Al-Quran atau bahasa Arab semuanya akan berubah. Nah itu kalau saya misalkan saya walaupun bukan orang Arab, saya orang Ajam, saya bukan orang Arab, dan saya belajar bahasa Arab pun ketika sudah tua, lulusan STM baru saya belajar bahasa Arab. Sekarang saya dengan modal bahasa Arab yang saya miliki, saya baca Al-Quran nggak usah pakai terjemahan, saya bisa menerjemahkan. Kenapa? Karena bahasa Arab tidak berubah. Bahasa Arab tidak berubah, sehingga sekarang orang-orang Arab, dia masih menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu masih terpakai, nggak berubah, sehingga nggak butuh penerjemahan. Kenapa? Karena bahasanya masih asli, masih bisa dipakai. Oleh karena itu berbeda dengan bahasa yang lain. Coba kita lihat ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan baru berapa tahun kita merdeka. Kita lihat misalkan bahasa orang zaman dulu, bahasa jadul, namanya bahasa jadul, dengan zaman sekarang berubah. Tulisan Jakarta saja sudah mulai berubah kan itu. Jakarta itu berubah. Sehingga padahal kurun waktu yang masih sebentar itu, masih itu belum lama. Coba misalkan ya Anda yang orang Jawa. Kita orang Jawa, lahir kita orang Jawa. Sehingga kita komunikasi kita dengan orang tua kita seringnya pakai bahasa Jawa sejak kecil. Pertanyaan, kita kalau dengar wayang itu bahasa Jawa juga. Faham gak kita ini? Anak-anak muda zaman sekarang lahir, faham gak bahasa wayang itu bahasa apa itu? Bapak saya itu suka wayang. Sehingga kalau di rumah itu seringnya nonton wayang. Dulunya itu, kalau pas masih ada radio. Kalau sekarang sudah jarang, karena sudah gak ada radio. Saya sebagai orang Jawa itu pun gak paham ini bahasa apa gitu. Bahasanya hilang. Bahasanya sudah hilang. Kenapa? Karena bahasa selain Al-Quran itu gak akan kekal dan abadi. Hatta bahasa Inggris. Bahasanya Napoleon Bonaparte atau bahasa sebelumnya itu sudah susah sekali difahami. Kenapa? Karena bahasanya berubah. Jadi maksudnya Allah akan menjaga Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu bahasa Arabnya dijaga. Sehingga sampai sekarang orang itu masih bisa memahami bahasa Arab, nggak usah butuh terjemahan, tinggal dia belajar bahasa Arab saja bisa. Ini yang pertama. Kemudian kedua, cara Allah menjaga Al-Quran sehingga tidak bisa dirubah. Allah memudahkan bahasa Arab. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah mudahkan bahasa Arab untuk dihafal, dibaca, bisa mudah sekali. Walaupun kita nggak paham. Coba misalkan kita sholat, kita nggak bisa bahasa Arab padahal itu, tapi kita hafal. Coba bayang, ada bahasa yang bisa dihafal tanpa memahami isinya. Coba Al-Quran itu banyak orang-orang hafal 30 juz mungkin, padahal kalau ditanya artinya apa, paham nggak kandungannya, nggak tahu sama sekali. Sebuah bahasa bisa dihafal padahal nggak tahu maksudnya. Wong kita yang tahu maksudnya saja susah dihafal kan itu. Coba kita menghafal bahasa Indonesia, omongan orang. Misalkan saya ngomong sebuah ucapan, antum faham apa yang saya ucapkan, faham. Coba antum menghafal. Antum menghafal itu nggak bisa per kata. Maksudnya, oh tadi Ustaz Tobroni nyampaikan seperti ini. Maksudnya kan ini. Tadi menyampaikan seperti ini kan maksudnya kan. Bukan antum itu ngafal lafaz yang saya bacakan dari awal sampai akhir kan enggak. Padahal apa? Padahal itu bahasa yang kita fahami. Apalagi dengan bahasa yang kita fahami. Coba kita baca buku bahasa Inggris, kita nggak tahu. Coba suruh ngafal kita itu, mumet kita itu, karena kita nggak tahu kan itu. Wong yang kita tahu saja artinya, karena kita belajar bahasa Inggris, suruh ngafal saja mumet kita ini. Coba kita lihat Al-Quran itu. Antum baca beberapa surat Al-Quran, ngelotok sampai imam kalau baca keliru bisa dibenarkan. Padahal antum nggak tahu maksudnya. Kenapa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri.
Kami telah permudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal, untuk disebut. Sehingga mudah sekali kita itu menghafal Quran walaupun apa kita nggak tahu artinya. Jadi apa cara menjaga Al-Quran itu Allah seperti itu. Jadi orang itu bisa hafal Quran walaupun dia nggak tahu artinya. Orang bisa membenarkan orang yang keliru baca Quran walaupun nggak tahu artinya. Sehingga kalau ada imam bacanya harokatnya keliru bisa dibenarkan, dan orang yang membenarkan belum tentu bisa bahasa Arab. Ini hebatnya Al-Quran, Kemudian yang ketiga, hebatnya Al-Quran, gimana Allah menjaga Al-Quran. Setiap cetakan Al-Quran harus mencantumkan bahasa Arabnya, dan itu yang hebat. Di kitab-kitab suci yang lain gak ada. Coba kitab Taurat atau kitab Injil lah, kitab Injil yang ada di tangannya orang-orang Kristen. Orang bawa kitab Injil terjemahan Indonesia, bahasanya Indonesia. Coba mereka suruh cari Injil yang bahasa asli, bahasanya Nabi Isa alaihissalam. Tahu nggak mereka itu? Nggak ada lagi. Kitab Injil yang itu bahasa Ibrani sudah nggak ada. Cetakan itu sudah nggak ada. Orang cetak baru bahasa Injil dengan bahasanya Nabi Isa, yaitu bahasanya zamannya Nabi Isa, sudah nggak ada. Kalaupun ada, nggak bisa dibaca. Sehingga orang nggak paham apa ini. Kecuali kalau orang yang menekuni bahasa Ibrani mungkin paham, tapi itu nggak banyak. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran, semua cetakan Al-Quran yang dinamakan Al-Quran pasti harus mencantumkan bahasa Arab. Walaupun terjemah, kita misalkan buka terjemahan Al-Quran ya, ada kotak kecil namanya itu yang Al-Quran asli. Setelah itu baru pinggirnya ada terjemahnya, ayat 1, ayat 2 artinya ini, dan itu hampir semua bahasa seperti itu. Mau terjemahan Indonesia, mau terjemahan Cina, mau terjemahan Inggris, harus mencantumkan lafaz bahasa Arab. Kalau tidak maka nggak dianggap. Sehingga kalau misalkan kita membawa mushaf Al-Quran terjemahan tapi tidak ada bahasa Arabnya, maka tidak dinamakan mushaf Al-Quran, diartikan itu terjemah, itu nggak dianggap. Kenapa? Karena rusaknya kitab suci sebelumnya. Jadi kitab suci sebelumnya itu kenapa kok rusak? Rusaknya itu karena penterjemahan. Jadi yang membuat rusaknya kitab suci itu karena penterjemahan. Namanya orang menerjemahkan kan model pemahaman siapa yang menerjemahkan kan gitu. Jadi maka kita pahami ya, masih penting kita itu belajar bahasa Arab, itu penting. Kenapa kita itu penting belajar bahasa Arab? Karena kita belajar Al-Quran dengan terjemahan Indonesia itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena terjemah itu sesuai dengan pemahaman siapa yang menerjemahkan. Ini perlu difahami. Maka itu terjemahan versi Indonesia itu beda-beda. Tinggal siapa yang menerjemahkan, antara Departemen Agama, demikian juga dengan ormas yang lain. Syiah punya terjemahan, bukan berarti Syiah itu nggak punya terjemahan, dia punya versi sendiri. Ahmadiyah yang sudah dikafirkan sama MUI karena menganggap ada Nabi setelah Rasulullah, kafir. Ahmadiyah pun punya versi terjemahan sendiri. Semuanya bisa terjemahkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ya, namanya pemahaman kan itu, namanya terjemahan kan pemahaman kan itu. Sehingga terhadap satu ayat gaya penterjemahnya beda-beda antara si A dengan si B, cetakan si A, cetakan si B beda-beda. Kenapa? Tinggal antum memahami apa. Sehingga dulu sempat ramai surat Al-Maidah itu tentang masalah wali. Yang wali itu dulu artinya itu adalah pemimpin. Setelah itu tiba-tiba diganti, terjemahan cetakan berikutnya diganti dengan teman akrab. Maka kita katakan namanya tafsirnya wali, mau pemimpin, teman akrab, sahabat karib, tuan, itu semuanya masuk dalam arti wali. Mau pakainya wali itu diartikan pemimpin, bisa. Wali itu diartikan sebagai teman akrab, bisa. Semuanya bisa. Kenapa? Karena itu cakupan gitu. Sehingga banyak terjemahan itu yang terkadang itu nggak tepat. Dan itu sering saya sebutkan. Kalau kita belajar tafsir sering saya bongkar beberapa terjemahan yang keliru. Pertanyaan yang benar apa? Nggak ada yang benar. Kenapa nggak ada yang benar? Karena tidak ada bahasa yang bisa menyaingi Al-Quran.
nggak bisa, nggak ada. Contohnya misalkan terjemahan Bismillahirrahmanirrahim yang sering kita baca di Al-Quran terjemahan. Kalau dulu, sekarang sudah dihapus, di Departemen Agama sudah dihapus. Antum kalau mau baca terjemahan Al-Quran yang Departemen Agama versi sekarang, itu sudah nggak ada kalimat itu. Tapi mindsetnya masih di kepala kita masih ada, karena dari dulu kita pahamnya itu. Bismillahirrahmanirrahim itu diartikan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini artinya nggak benar, artinya keliru, artinya keliru. Pertanyaan yang benar apa? Nggak ada yang benar, dan nggak ada bahasa Indonesia yang bisa menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, karena itu hanya bisa dimaksudkan, karena terlalu tinggi bahasanya itu. Bismillahirrahmanirrahim itu tinggi sekali. Maka itu kalimat dengan itu sampai diprotes, dikritiki banyak para ulama Indonesia, mengkritiki kalimat dengan, karena fatal. Karena kalimat dengan itu rupanya itu merupakan ya intinya penafsiran orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari takdir. Mereka tidak beriman sama takdir, akhirnya mengatakan dengan menyebut. Akhirnya dikritiki kan, kalimat dengan menyebut kritik. Sekarang coba kita perhatikan ya, antum baca silakan yang versi Departemen Agama loh. Saya yang versi Departemen Agama. Sekarang dengannya hilang, sudah nggak ada kalimat dengan. Bismillahirrahmanirrahim kalau antum baca itu artinya sudah tidak pakai dengan. Yaitu kalimat dengan menyebutnya bukan dengannya. Menyebutnya sudah nggak ada. Yaitu masalahnya itu di menyebut. Sekarang sudah kalimat dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Menyebutnya nggak ada. Hilang kalimat menyebutnya. Kenapa? Karena kalimat menyebut itu bahaya. Kalimat menyebut itu bahaya. Kalau kita kan dulu seperti itu, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalimat menyebut itu sampai menjadi mindset kita kalau menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Departemen Agama sudah menghapus kalimat menyebut. Kenapa? Karena artinya bukan menyebut sebenarnya itu. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah artinya dengan memohon pertolongan Allah, bukan menyebut. Sehingga kalau kita misalkan antum mau baca Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya apa? Maksudnya itu saya minta bantuan Allah Ta'ala supaya Allah memudahkan pekerjaan saya. Bukan cuma sekedar menyebut di lisan saja, bukan. Kalau orang cuma sekedar menyebut di lisan karena dia tidak beriman takdir, seperti orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan bahwa doa itu gak ada manfaatnya, sehingga kita gak perlu berdoa, doa itu gak ada manfaatnya. Sehingga apa? Sehingga kita gak perlu minta bantuan sama Allah Ta'ala. Itu akidah Mu'tazilah. Dan itu kalimat menyebut itu disinalir, itu akidahnya Mu'tazilah. Setelah itu dihapus. Dengan demikian juga kalimat nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih penyayang gak bisa. Itu bahasanya gak benar. Karena kita menggunakan bahasa pengasih dan penyayang gak seperti itu. Terus apa yang benar? Nggak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama. Sama-sama zat yang memiliki rahmat. Cuma cakupan rahmatnya yang berbeda. Dan itu cuma ada di bahasa Arab. Rahmat Allah dalam nama Ar-Rahman itu rahmat bagi semua makhluk. Sedangkan rahmat Allah dalam Ar-Rahim hanya kepada orang yang Allah cintai. Yaitu siapa? Orang yang beriman. Sehingga orang kafir mendapatkan rahmatnya, mendapatkan rahmat Allah dari nama Ar-Rahman. Tapi orang kafir tidak mendapatkan rahmat dari nama Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Nah, itu bedanya di situ. Bedanya lagi contohnya Ar-Rahman, rahmat Allah dunia dan hari kiamat. Sedangkan Ar-Rahim, rahmat Allah yang disimpan. Nanti akan Allah berikan tuntas nanti ketika orang itu masuk surga. Jadi bedanya di situ. Maka itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama-sama zat yang memiliki rahmat. Jadi maksudnya di sini intinya Allah itu akan menjaga Al-Quran dengan banyak cara. Allah itu menjaga Al-Quran sehingga sampai sekarang setiap orang yang ingin merubah Al-Quran pasti terbongkar mereka. Pasti terbongkar, tidak akan ada yang bisa. Orang banyak yang tidak senang dengan Al-Quran, tapi mereka tidak bisa merubah isi Al-Quran. Akhirnya nanti mereka larinya di tafsir, mereka larinya nanti di terjemahan. Tapi untuk merubah teks asli bahasa Arabnya mereka tidak bisa sama sekali. Nah, jadi intinya di sini kita sebutkan di sini bahwa nama-nama kitab suci yang Allah telah sebutkan
atau yang Allah sampaikan kepada kita itu namanya ada 5. Yang pertama Suhuf Ibrahim dan Musa, kemudian yang kedua kitab Taurat, kemudian yang ketiga kitab Zabur, kemudian yang keempat Injil, kemudian yang kelima Al-Quran. Yang 5 Al-Quran. Dan Al-Quran telah menyimpan semua kebenaran yang ada di kitab-kitab suci sebelumnya, kitab-kitab suci sebelumnya. Sehingga kalau kita ingin tahu kebenaran di kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, maka tinggal kita itu membaca Al-Quran, karena di Al-Quran semuanya sudah ada. Di Al-Quran semuanya sudah ada dan lengkap. Al-Quran itu lengkap. Nah itu Nabi Isa alaihissalam ketika beliau mengabarkan tentang akan adanya nanti Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman yang nanti akan datang, maka Nabi Isa beliau mengabarkan kepada kita bahwa Rasul yang akan datang itu membenarkan kebenaran yang sudah ada kitab Taurat dan Injil. Itu sudah ada, dan Nabi itu akan datang seperti itu. Cuma sayangnya orang-orang yang beriman sama Nabi Isa nggak percaya dengan kabarnya Nabi Isa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shaf ayat ke-6. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bagaimana nasihat Nabi Isa kepada Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam, ingat ketika Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqa. Wahai Bani Israel, sesungguhnya saya adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Saya ditugaskan untuk membenarkan, untuk menjaga kebenaran yang masih ada di kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan saya mengabarkan kepada kalian akan datangnya seorang rasul. Nanti akan datang seorang rasul namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Kenapa kok namanya Ahmad? Karena nama yang masyhur di waktu itu namanya Ahmad. Sedangkan Muhammad gak masyhur. Nama Muhammad tidak masyhur. Bahkan sebagian mengatakan Muhammad itu nggak pernah ada. Orang punya nama Muhammad itu nggak pernah ada, kecuali Nabi Muhammad dan beberapa orang di waktu itu saja. Sedangkan zaman sebelumnya nggak ada, sehingga nggak dikenal. Yang dikenal itu namanya Ahmad. Dan antara nama Ahmad dan Muhammad sama, orangnya satu, tidak berbeda. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi itu, Rasul itu datang kemudian membawa petunjuk, dan mereka percaya karena mereka sudah menunggu datangnya Nabi itu. Qalu hadza sihrun mubin, maka mereka mengatakan ini sihir yang nyata. Ini sihir yang nyata. Yaitu siapa yang mengatakan seperti itu? Yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel. Dan akhirnya mereka nggak beriman sama Rasulullah, dan akhirnya mereka berjuang untuk menghancurkan agamanya Rasulullah SAW. Dan itu bahaya. Jadi ini dinamakan dengan hasad. Kalau bahasa kasar kita mungkin hasad tingkat dewa. Jadi hasadnya itu tingkat parah. Parah sekali hasadnya itu. Yaitu hasad itu maksudnya apa? Enggak suka dengan hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tapi mereka pun juga enggak suka dengan itu gitu. Akhirnya mereka berjuang untuk menghabisi siapa saja yang beragama dengan agamanya Muhammad. Itu hasad paling parah. Jadi hasad itu ada macam-macam. Hasad itu apa sih hasad itu? Hasad itu kan karohiyatu nikmatil khair, ketidaksukaan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Orang lain diberikan sesuatu kenikmatan, saya nggak suka gitu. Saya nggak suka. Itu nanti bertingkat-tingkat mereka itu. Tingkatan yang paling parah itu hasadnya Bani Israel. Hasadnya Bani Israel itu, dia tidak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan mereka berjuang untuk menghilangkan nikmat itu, dan mereka juga tidak suka kalau nikmat itu kembali ke mereka. Maksudnya istilahnya apa? Bahasanya kita itu, kalau saya masuk neraka jahanam, kamu juga harus masuk. Sama-sama neraka jahanam pokoknya itu. Saya sesat, kamu juga harus sesat. Tidak boleh kamu itu dapat hidayah. Tidak boleh kamu masuk surga. Walaupun saya pun juga nggak mau masuk surga. Jadi apa? Sama dia itu tidak mau masuk surga, tidak mau mendapatkan hidayah, tapi dia melihat orang masuk surga itu nggak suka. Dia melihat orang mendapatkan hidayah itu nggak suka. Akhirnya apa? Akhirnya
dia berusaha untuk menghabisi siapa saja yang dapat hidayah. Padahal kalau mereka itu ingin dapat hidayah gampang sekali, tinggal mereka itu beriman sama Nabi Muhammad, selesai urusan itu. Tapi mereka enggak, tapi mereka hasad, seperti iblis lah itu. Iblis itu kan hasad sama Nabi Adam ketika Nabi Adam masuk surga. Kalau seandainya iblis itu mau ngikuti saja arahan dari Allah satu kali saja, iblis itu akan kekal dalam surga. Tapi iblis enggak. Akhirnya dia menentang Allah Ta'ala, setelah itu dia dikeluarkan dari surga. Dan iblis enggak suka juga Nabi Adam dalam surga. Akhirnya apa? Nabi Adam berjuang iblis untuk disesatkan. Istilahnya apa? Kalau saya keluar dari surga, kamu ya Adam juga harus keluar dari surga. Sama-sama neraka jahanam pokoknya gitu itu. Saya masuk neraka jahanam, kamu harus masuk neraka jahanam juga. Dan itu hasad paling parah. Orang seperti ini dinamakan dengan syaitan. Syaitan itu nanti ada kalangan dari kalangan manusia, ada juga dari kalangan jin. Inilah orang syaitan itu seperti ini. Musuh-musuh para nabi dan rasul itu syaitan namanya itu. Orang-orang yang tidak suka orang lain mendapatkan hidayah, sehingga dia berusaha untuk menghabisi siapa saja yang mendapatkan hidayah, walaupun mereka nggak suka juga gitu. Mereka itu nggak suka kalau mereka mendapatkan hidayah. Maka itu Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya di surat As-Saff tadi, wa man adzlamu mimman iftara 'alallahil kadziba. Siapa lagi orang yang paling zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wa huwa yud'a ilal Islam, dan dia dipanggil untuk masuk Islam nggak mau. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berjuang untuk menghabisi agama Islam dengan mulut-mulut mereka. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Ta'ala. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah akan menjaga cahaya itu, sehingga cahaya itu terus terang benderang walaupun orang-orang kafir itu benci. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kullihi, supaya Allah menampakkan nanti agama rasul di atas semua agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik mereka enggak suka. Jadi maksudnya itu Bani Israel, mereka dikabari sama Nabi Isa, nanti akan datang nabi, akan datang rasul, yang mereka itu rasul itu akan yaitu menjaga semua kebenaran yang ada di kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab-kitab sebelumnya. Akhirnya ketika rasul itu datang, dan mereka sudah menanti memang itu, cuma gara-gara rasul itu bukan dari golongan mereka. Kenapa bukan dari bangsa kita gitu loh? Kenapa bukan dari bangsa Romawi? Yang Romawi mengatakan seperti itu. Orang Yahudi mengatakan kenapa bukan dari bangsa Yahudi kan itu? Karena yang diutus menjadi rasul itu bangsa Arab, bukan bangsa Romawi dan Yahudi. Akhirnya orang Yahudi pilih kufur, orang-orang Kristen Romawi juga pilih kufur mereka. Dan nggak sampai di situ. Dan mereka berjuang untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga berjuang untuk menjadikan siapa saja yang beriman sama Nabi Muhammad harus murtad dari agama. Tidak akan ridho. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani tidak akan ridho dengan kalian sampai kalian murtad dari agama Islam. Sehingga apa? Mereka tidak mau mendapatkan hidayah. Akhirnya mereka memilih jalan kesesatan, dan mereka juga tidak suka dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Akhirnya mereka nanti berjuang akan menghabisi dengan harta mereka, dengan uang mereka, dengan waktu mereka, tenaga mereka untuk menghabisi Islam. Tapi alhamdulillah Islam itu dijaga sama Allah Ta'ala. Jika seandainya bukan Allah yang menjaga agama Islam, habis Islam itu dari awal. Kenapa? Karena semua agama selain Islam semuanya benci kepada Islam. Mereka bisa bersatu, semua agama bisa bersatu ketika mereka melawan Islam. Romawi yang mereka itu Kristen dengan Persia yang mereka itu Majusi, mereka terkadang bersatu untuk melawan Islam. Yahudi dan Nasrani itu kan kayak agama dua kutub, kayak kutub utara selatan, gak mungkin bisa berkumpul gitu. Orang Yahudi mengatakan Isa anak zina, orang Kristen mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Coba bayangkan itu, dua akidah yang gak mungkin bisa berkumpul gitu loh. Kan akidah yang dekat sama Kristen itu kan malah Islam kan itu, yang mengatakan Nabi Isa itu manusia, dia bukan anak Tuhan tapi dia manusia mulia, sehingga dia itu seorang rasul. Kan mending deket.
antara Muslim dengan Kristen daripada orang Yahudi yang mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Tapi anehnya itu Yahudi bisa bersekongkol dengan Kristen untuk menghabisi kaum muslimin. Sekarang siapa yang membela Israel, negara mereka, kalau bukan Amerika dan sekutunya? Padahal apa? Amerika dan sekutunya bagi orang Israel pun nggak dianggap, karena mereka itu agamanya masih mengagungkan Nabi Isa, dan Nabi Isa anak zina. Bahkan di Palestina, di sana ada gereja-gereja orang-orang Kristen, itu biasa pendeta-pendeta itu dinudai sama orang-orang Yahudi, dinudai, gerejanya dihancurkan, diinjak-injak, karena bagi mereka orang Kristen itu hina di mata orang Yahudi. Anehnya itu kalau sudah berhadapan dengan kaum muslimin, mereka itu bersatu. Jadi kalau seandainya bukan Allah yang menjaga habis Islam itu, tapi alhamdulillah Islam itu dijaga sama Allah Ta'ala. Bahwa kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasul, dan nama kitab suci ini sampai kepada kita hanya 5. Yang pertama Suhuf Nabi Ibrahim dan Suhuf Nabi Musa, kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur kepada Nabi Dawud, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan tadi kita jelaskan bahwa Allah sendiri istilahnya turun tangan untuk menjaga keautentikan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami juga yang akan menjaganya. Sehingga Allah sendiri yang nanti akan menjaga Al-Quran. Dengan apa Allah menjaga Al-Quran? Kalau zaman dulu disebutkan oleh para ulama, zaman dulu Allah menjaga keautentikan kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dengan diutus nabi berikutnya yang tadi sudah kita isyaratkan. Jadi nabi, misalkan nabi, seorang rasul yang diutus sama Allah Ta'ala sampai bisa merubah manusia yang awalnya gelap gulita, mereka mendapatkan cahaya. Ketika nabi itu meninggal dunia, maka nanti akan datang manusia yang merubah agama nabi itu. Terus bagaimana Allah menjaga agama nabi itu? Allah utus nabi yang baru. Nabi yang baru ini memperbaiki kerusakan-kerusakan sebelumnya. Akhirnya manusia baik lagi. Setelah itu nabinya meninggal dunia, masyarakatnya merubah lagi. Setelah itu nanti diutus nabi lagi untuk memperbaiki lagi, terus seperti ini. Jadi kalau zaman dahulu setiap rasul meninggal dunia, kemudian umatnya berusaha untuk merubah ajaran rasul itu, maka Allah ingin menjaga agama rasul itu dengan diutus nabi yang baru. Jadi nabi-nabi itu diutus untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang sudah berubah. Nah sekarang yang menjadi masalah itu Nabi Muhammad itu nabi terakhir, sehingga ketika beliau itu diutus, kemudian setelah itu Nabi Muhammad meninggal dunia, pasti ada orang-orang yang akan merubah agamanya beliau. Itu pasti. Nabi Isa saja hancur, maksudnya agamanya Nabi Isa pun hancur. Yang dulu Nabi Isa itu ya Nabi Isa meninggal dunia, setelah itu tiba-tiba Nabi Isa menjadi anak Tuhan. Dan itu kan berubah kan, drastis perubahannya itu. Lah Nabi Muhammad ketika meninggal dunia, demikian juga umatnya. Banyak orang-orang yang dia itu benci sama Islam, tapi masuk Islam dari dalam dan pengen menghancurkan Islam dari dalam. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka juga masuk dalam agama Islam untuk menghancurkan dari dalam. Akhirnya benar Islam itu bisa dirubah sama mereka. Terus bagaimana Allah itu menjaga agama kita? Tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Sudah gak ada nabi dan Rasul, sudah gak ada lagi. Terus bagaimana Allah menjaga agama ini? Allah menjaga agama ini dengan adanya para ulama. Sehingga ulama-ulama Islam bagikan nabi-nabi zaman dahulu yang diutus untuk memperbaiki masyarakat yang sudah merubah agama Rasul sebelumnya. Ulama-ulama Islam itu yang menjadi benteng. Ulama Islam itu menjadi benteng.
Mereka lah yang nanti akan memfilter mana agamanya Nabi yang asli dan yang palsu, dibongkar semuanya sama mereka. Sehingga sabda Nabi yang palsu dinamakan hadis palsu, dengan yang masih otentik mereka jaga. Sampai akhirnya Masya Allah, ini kalau kita lihat luar biasa. Allah berikan karunia kepada umat Islam itu luar biasa. Dan itu ya hanya umat Islam yang Allah berikan. Agama yang lain gak diberi sama Allah Ta'ala. Yaitu apa? Yaitu ilmu riwayat. Namanya ilmu riwayat, ilmu sanad. Sehingga kalau ada orang zaman sekarang, padahal Nabi kita Muhammad sudah meninggal dunia ribuan tahun yang lalu, jika ada orang mengatakan Nabi Muhammad bersabda seperti ini, Nabi Muhammad mengamalkan seperti ini, kita bisa membongkar kebohongan orang itu. Kita tinggal tanya, mana riwayatnya, mana kamu dapat dari mana, siapa ulama yang menyebutkan. Kalau nggak ada sama sekali, oh nggak ada, ini ya saya dengar sendiri. Anda siapa? Kok bisa-bisanya Anda mendengar dari Rasulullah SAW? Akhirnya apa? Terbongkarlah kebohongan orang itu. Sehingga apa? Sehingga Allah akan menjaga keotentikan agama dengan dihidupkannya para ulama-ulama setelah beliau meninggal dunia. Terjaga. Sampai ada sebuah cerita, ada seseorang yang ditangkap sama pemerintah zaman itu karena dia itu terbongkar, yaitu dia itu mendustakan banyak sekali hadis. Dia membuat banyak sekali hadis. Sampai akhirnya ketahuan sama pemerintah, kemudian ditangkap dan mau dihukum mati. Ketika dia mau dihukum mati, dia mengatakan, yaitu pendusta ini, dia mengatakan, tunggulah waktu sebentar, saya akan sebutkan hadis-hadis palsu saya yang saya bikin. Apa saja supaya kalian itu tahu. Apa kata pemerintah waktu itu? Kata khalifah waktu itu, raja waktu itu, enggak. Kita enggak butuh pengakuan kamu. Biarkan nanti ulama-ulama Islam yang akan membongkar semua kebohongan kamu. Bukan kamu. Yang membongkar kebohongan kamu bukan kamu, tapi nanti ulama-ulama Islam akan membongkar. Setelah itu dihukum mati, setelah itu selesai mati, setelah itu datang Imam Abdullah bin Mubarak, ulama al-hadis, termasuk imam pertama kali yang dijuluki dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis itu pertama kali beliau. Yang nanti dijuluki yang paling terkenal itu adalah Imam Bukhari, Amirul Mukminin. Tapi Imam Abdullah bin Mubarak yang pertama. Imam Abdullah bin Mubarak membongkar semua hadis dia. Sehingga hadis palsu itu apa? Ini dibongkar semua. Sehingga alhamdulillah kaum muslimin selamat dari kebohongan orang itu. Sehingga alhamdulillah kita itu perlu bersyukur adanya ulama-ulama al-hadis. Sampai Imam Ahmad, demikian juga Imam Syafi'i, demikian juga Imam Bukhari dan yang lainnya. Ketika mereka mengatakan, yaitu ketika menyebutkan hadis badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dari yang asing dan akan kembali kepada yang asing, maka bahagia bagi orang-orang yang asing. Demikian juga dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa lan tazalu ta'ifatun min ummati dhahirinal haq, senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran sampai hari kiamat. La yadurruhum man khalafakum wala man khadzalakum hatta ya'ti amrullah. Tidak akan mencelakakan mereka orang yang membenci mereka dan memusuhi mereka sampai datang putusan Allah Ta'ala, yaitu angin yang bertiup dari Syam dan mematikan mereka semua. Kata Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang lainnya, mereka mengatakan illam yakunu ahlal hadis, jika yang dimaksudkan dalam hadis ini itu bukan ulama hadis, yaitu yang mereka siapa satu kelompok yang di atas kebenaran itu, kalau ini bukan ulama hadis, saya tidak tahu lagi siapa yang akan menjaga agama Islam ini. Jadi akan menjaga agama Islam itu siapa? Ulama. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang masih banyak ulama-ulama kita yang menjaga agama Allah Ta'ala. Walaupun memang ulama-ulama zaman sekarang tidak sebanyak ulama-ulama zaman dahulu. Sehingga kalau ulama zaman dulu karena masih kokoh mereka dan masih banyak, Islam masih terjaga kuat sekali. Zaman sekarang ulama sudah sedikit. Sehingga untuk menjelaskan kerusakan, perkara yang baru, perkara yang dusta dinisbatkan kepada agama Islam, ulama kita nggak cukup dengan banyaknya kerusakan yang masuk. Akhirnya sesuatu yang masih murni itu menjadi asing. Di akhir zaman menjadi asing, menjadi aneh. Bahkan orang-orang yang mengamalkan ajaran yang asli ini dicap sebagai teroris, radikal, orang dan yang lainnya lah ya.
Dan mereka yang mengamalkan Islam yang asli ini, yang murni, mereka bagaikan orang yang memegang bara api. Susah dan berat, panas, pengen segera dilepaskan. Kenapa? Karena saking susahnya melawan arus. Tetapi rupanya Rasulullah mengabarkan bahwasanya kelompok ini, banyaknya orang yang mencela mereka, banyaknya orang yang mencintai mereka, tidak menyurutkan niat mereka untuk tegar di atas agama Allah Ta'ala. Dan nanti mereka nanti akan dimenangkan sama Allah Ta'ala. Kelompok yang ini, yang tegak di atas agama Allah Ta'ala, yang murni, itu mereka akan ditegakkan sama Allah Ta'ala dan akan dimenangkan. Sampai akhirnya nanti ketika Dajjal muncul, yang akan memerangi Dajjal bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa, mereka orang-orang yang tegak di atas agama Allah Ta'ala. Walaupun memang banyak sekali orang-orang yang rusak, itu banyak, tetapi perlu kita pahami bahwa kerusakan bagikan buih yang itu akan hilang. Itu akan hilang. Sedangkan kebenaran itu pasti akan tetap. Kebenaran itu akan ditolong sama Allah Ta'ala. Tinggal nunggu waktu saja. Cuma kapan waktunya, terkadang belum tepat. Orang yang menegakkan kebenaran itu belum tepat. Sehingga terkadang kalau kita belum tepat, ya mungkin anak kita siapkan anak kita untuk menggapai kejayaan. Nah, itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke 17, dan ini nasihat kepada kita. Kita perlu fahami di sini. Memang peperangan antara kebenaran dan kebatilan itu akan terjadi terus-menerus dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan kebatilan itu pasti jumlahnya lebih banyak daripada kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, kebatilan itu bagaikan buih yang pasti akan hilang. Sedangkan yang tetap di tanah, kebenaran. Yang nanti ketika sudah tetap di tanah, nanti akan tumbuh. Setelah itu nanti akan memberikan manfaat kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-17, Anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air hujan dari atas langit, fasalat audiyatum biqadariha. Setelah itu mengalirlah air itu di lembah-lembah sesuai dengan takarannya masing-masing. Akhirnya muncul sungai, mengalir airnya. Fahtamala sailu zabadar rabiyah. Arus sungai ini ketika berjalan, dia itu akan membawa buih-buih yang mengambang. Jadi ada buihnya, jadi ada buih-buih yang mengambang di atas air hujan itu, air sungai itu. Wa mimma yuqidu alaihi fin nari batigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya yang seperti buih arus itu. Jadi ketika ada air yang mengalir, pasti buih di atasnya itu lebih banyak daripada yang di bawah. Yang di bawah itu nggak banyak, biji yang dibawa sama air itu nggak banyak, logam yang di bawah itu nggak banyak. Yang di bawah paling banyak itu ya yang ngambang di atas. Tapi yang di atas itu semuanya akan pergi hilang. Sedangkan logam yang di bawah walaupun nggak banyak, tapi mahal. Biji-biji yang dibawa sama air sungai itu nanti akan menumbuhkan tumbuhan, itu akan menetap. Ditanya. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikian juga Allah memberikan perumpamaan antara yang hak dan yang batil. Fa amma zabadu, zabat yaitu buih, fayadhabu jufa, akan hilang dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutu fil ard. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia, biji, logam, emas, itu akan nempel di tanah, jatuh di tanah dan akan bermanfaat. Yang buih semuanya hilang semua. Kadzalika yadribullahul amsal. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Jadi memang emas atau biji yang akan tumbuh nanti ketika dibawa sama air laut, air hujan, jumlahnya nggak banyak. Air hujan yang turun dari atas gunung itu, dia akan membawa biji-bijian dari atas, akan membawa air logam-logam yang dari atas. Di atas gunung kan banyak sekali logam-logam, itu akan dialirkan ke bawah sampai akhirnya nempellah logam-logam biji-biji itu di bawah-bawah tanah. Jumlahnya nggak banyak, tapi mahal sekali. Sedangkan buih banyak sekali. Tinggal Anda mau ikut buih, arus buih, ya berarti ikut kemana saja air itu mengalir. Atau Anda itu akan menetap seperti biji yang menetap di tanah, dia akan berakar. Walaupun nanti banyak buih yang menerpanya, dia tidak akan goyang. Kenapa? Karena akarnya sudah kuat. Demikian juga kebenaran. Kebenaran ketika sudah kuat, pasti dia itu tidak akan
membuat goyang terpaan fitnah-fitnah yang ada. Memang namanya fitnah itu dahsyat, namanya buih itu banyak sekali, jumlahnya luar biasa. Terkadang kita itu harus melawan arus. Terkadang kita itu harus melawan arus, di mana orang lagi ngetrennya ke kanan, orang-orang pada ke kanan, kita harus ke kiri. Nah, itu yang berat. Ketika ngetrennya orang-orang pada ke kiri, pada manusia kiri semua, kita harus ke kanan. Sehingga luar biasa perjuangan, berat. Kenapa? Karena kita sendirian. Kita harus melawan arus yang besar sekali. Terkadang tumbang juga kita itu. Tapi kalau Allah berikan hidayah kepada kita, akar kita kuat sekali sehingga derasnya arus tidak membuat kita goyang. Dan itu hidayah. Itu dinamakan dengan hidayah. Maka itu kenapa Allah telah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi muslim. Tapi enggak mudah. Kita meninggal dunia dalam kondisi kita muslim, husnul khotimah, itu perjuangan yang mematikan. Enggak mudah karena derasnya air bah itu luar biasa dahsyatnya. Terkadang air bah itu membawa buih-buih itu besar-besar, payu yang tumbang, pohon dan yang lainnya, itu akan menerpa kita. Terkadang kalah juga kita ini. Terus bagaimana supaya kita itu bisa kuat? Maka kita harus gandengan tangan. Maka Allah telah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang tanganlah dengan tali agama Allah Ta'ala, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Kita bercerai-berai habis kita ini. Kita bercerai-berai habis. Caranya ya memang kita itu harus berkumpul. Kita harus berkumpul dengan komunitas kita sehingga kita itu bisa kuat. Tapi kalau kita sendirian habis kita ditempa dengan fitnah yang dahsyat seperti buih lautan. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Dan insyaallah kita lanjut lagi tentang iman kepada kitab suci. Kita masih ada 2 pembahasan tentang masalah kitab suci, yaitu beriman tentang kabar-kabar yang Allah kabarkan di kitab suci. Kemudian yang keempat, beriman mengamalkan hukum-hukum yang dikandung dalam kitab suci selama hukum itu tidak dihapus. Dan insya Allah kita ceritakan ada apa di Al-Quran itu, ada apa, cerita-cerita apa saja yang dikandung di Al-Quran, nanti insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.